Shalom anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi kalian belajar fisika hari ini. Mistian harapkan kalian boleh bersemangat untuk belajar fisika. Kita masih akan belajar pada materi gerak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang gerak GLBB, kemudian gerak vertikal. Nah, untuk mencari penyelesaian dari soal GLBB, kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Cara yang pertama kita bisa pakai rumus. Kemudian cara yang kedua kita bisa pakai grafik ya. Bisa menganalisis grafik. Nah, kemudian sekarang untuk cara yang ketiga kita nanti akan memakai turunan dan integral. Turunan dan integral ini seharusnya ada di matematika dulu, baru di fisika. Tapi karena di matematika kalian belum diajari, maka untuk kesempatan hari ini Mistian akan menjelaskan secara singkat saja tentang turunan dan integral. Saat kita belajar tentang GLBB, kita memiliki besaran jarak, kecepatan, dan percepatan. Nah, jarak, kecepatan, dan percepatan ini dapat dituliskan dalam suatu persamaan. Karena jarak, kecepatan, dan percepatan ini bisa dibentuk dalam grafik ya. Jadi nanti misalkan saja kita punya fungsi jarak, ST-nya adalah 5T pangkat 4 plus 3T pangkat 2 plus 5. Nah, fungsi ini nanti dapat diturunkan dan diintegralkan. Sekarang Mistian akan bagi menjadi dua ya. Sebelah kirinya kita akan bahas dulu tentang turunan. Turunan ini juga disebut sebagai diferensial. Nah, misalkan kita punya suatu bentuk umum ya. Misalkan kita punya suatu bentuk umum sebuah fungsi. Misalkan adalah fungsi S terhadap T. Ini AT pangkat N. Maka nanti kita bisa mencari turunannya. Nah, ini penulisannya seperti ini. Turunan kita tuliskan ds per dt. Atau bisa juga turunan di sini S aksen, artinya turunan pertama dari fungsi S terhadap T. Nah, kalau kita nanti akan menurunkan ds per dt-nya, maka nanti rumus yang kita pakai adalah pangkatnya ini kita taruh di bawah, kita kalikan dengan A, kemudian yang pangkat kita kurangi 1. Untuk memahaminya kita langsung aja ke contoh soal ya. Jadi contohnya misalkan Mistian punya persamaan fungsi S terhadap T-nya misalkan adalah 2T pangkat 3 ya. Nah, maka nanti turunan pertamanya atau nilai ds per dt-nya itu sama dengan pangkatnya ini kan 3, kita turunkan ke bawah jadi 3 dikalikan 2T. Kemudian pangkatnya ini kita kurangi ya sesuai rumusnya tadi, berarti 3 min 1. Sehingga turunan pertama dari fungsi S terhadap T ini adalah 6T pangkat 2. Selanjutnya Mistian berikan contoh lagi, misalkan agak panjang persamaannya. Jadi Mistian punya fungsi S terhadap T ini nilainya adalah 4T pangkat 4 plus 2T dipangkatkan 2 plus 3. Maka nanti ds per dt-nya atau turunan fungsi S terhadap T-nya adalah pangkat 4-nya kita turunkan, kita kalikan, plus pangkatnya kita kurangi, kemudian di sini pangkat 2-nya juga kita turunkan lagi ya. T pangkat 2 dikurangi 1. Nah, kemudian yang sebelah sini sebenarnya 3 ini kan sama dengan T pangkat 0 ya. T pangkat 0 itu kan 1, 3 kali 1 berarti nilainya 3. Jadi kita kalikan 0 kalikan 3 kali T 0 min 1.
maka hasilnya adalah 16T pangkat 3 plus 4T pangkat 1. T pangkat 1 tidak usah kita tulis, plus 0 dikalikan setiap bilangan hasilnya adalah 0. Jadi kita tidak perlu menulisnya. Berarti nilai ds per dt di sini adalah 16T pangkat 3 plus 4T. Oke, di sebelahnya kita akan membahas tentang integral ya. Integral ini juga disebut dengan anti turunan. Misalkan kita punya bentuk umum. Bentuk umumnya ini misalkan adalah fungsi v atau fungsi kecepatan terhadap waktu. Misalkan adalah at pangkat n, maka nanti penulisan untuk integralnya kita tuliskan seperti tanda ini. Nah, ini ya seperti huruf S tapi melengkungnya tipis ya. Ini bacanya adalah integral V dt. Nah, integral V dt ini nanti punya rumus di sini. A per pangkatnya ditulis di bawah tetapi ditambah dengan 1. Kemudian kita kalikan T pangkat N plus 1. Untuk memahaminya langsung aja kita ke contoh ya. Misalkan contohnya di sini Mistian punya fungsi V terhadap T-nya itu sama dengan 6T pangkat 2. Maka ketika kita cari integralnya, jadi integral V dt-nya ini sama dengan 6 per pangkatnya kita turunkan di bawah ya, 2, terus kita tambahin 1. T pangkat yang di sini kita tambahin 1. Jadi kita punya 6 plus 3 itu berarti nilainya 2. 2T pangkat 3. Sekarang Mistian coba ke contoh yang lain. Misalkan contohnya Mistian punya fungsi V terhadap T-nya adalah 6T pangkat 2 plus 3 misalkan. Nah, maka nanti integral V dt-nya itu sama dengan 6 per pangkatnya kita turunkan dan kita tambahkan 1. T 2 plus 1 plus 3. Ini kan sebenarnya dikali T pangkat 0 ya sebenarnya ya. Berarti di sini 0 plus 1 ya. 0 plus 1 T pangkat 0 plus 1. Sehingga di sini kita punya nilai 6 dibagi 3 berarti 2T pangkat 3 plus 3 dibagi 1 berarti 3T. Oke, sekarang kita langsung masuk ke penerapan integral dan turunan ini dalam gerak GLBB ya. Jadi kita punya besaran S, jarak, kemudian ada V. V adalah kecepatan dan A adalah percepatan. Kalau dinyatakan dalam suatu fungsi ya, misalkan fungsi ST, ini ya fungsi jarak. Kemudian di sini VT yaitu fungsi kecepatan. Kemudian ada AT di sini berarti fungsi percepatan. Kalau nanti kita dalam soal diketahuinya adalah fungsi S terhadap T ini, kemudian kita diminta untuk mencari fungsi dari FT, ini ya, maka nanti kita akan menurunkan. Jadi ini kita akan memakai rumus turunan. Kemudian kalau diketahui fungsi V terhadap T, kita mau cari fungsi A terhadap T, berarti ke bawah ini ya, maka nanti kita juga pakai rumus turunan. Tapi sebaliknya, kalau kita punya fungsi AT kemudian kita diminta mencari fungsi VT, berarti kebalikannya yang kita gunakan adalah integral.
Atau kita punya fungsi V terhadap T, kita diminta untuk mencari S-nya, maka kita memakai integral juga. Kita langsung aja ke contoh soal. Jadi contohnya di sini misalkan diketahui fungsi S terhadap T-nya ini adalah 6T pangkat 3 plus 3T pangkat 2. Kemudian kita diminta untuk menentukan yang pertama adalah fungsi kecepatannya berapa. Kemudian yang B kita diminta menentukan fungsi percepatan. Nah, maka untuk menjawab ini kita lihat pada ini ya, yang ada di sebelah kiri ya. Kalau yang diketahui adalah fungsi jarak, kita disuruh mencari fungsi kecepatan, berarti kita akan memakai turunan. Berarti fungsi S terhadap T-nya ini kita turunkan ya. Jadi untuk mencari nilai VT-nya kita harus menurunkan ya, ds per dt. Kalau kita turunkan, ini akan kita peroleh, pangkatnya kita taruh di bawah, jadi 3 dikalikan 6, T pangkat 3 min 1 plus pangkatnya kita turunkan lagi 2 kali 3 T pangkat 2 min 1, sehingga kita peroleh fungsi VT nya adalah 18 T pangkat 2 plus 6T. Yang B yang diminta adalah fungsi percepatan ya, berarti fungsi AT. Dari fungsi kecepatan kita mau cari fungsi percepatan, berarti kita pakai turunan juga ya. Jadi turunan dari dv per dt. Karena tadi V-nya adalah 18T pangkat 2 plus 6T, boleh juga kita tulis gini. Nah, maka di sini nanti akan kita peroleh nilainya adalah 36T plus 6 dengan cara yang sama seperti yang Miss Tian jelaskan tadi ya. Oke, kita sudah tahu caranya untuk menurunkan. Nah, sekarang kita akan coba membalik ya. Membalik, kita misalkan diketahui fungsi A terhadap T-nya. Ini ya, kita tuliskan di sini. Misalkan fungsi A terhadap T-nya tadi kan adalah 36T plus 6. Nah, sekarang kita akan coba membaliknya, jadi kita akan mengintegralkan A dt untuk mencari V ya. Jadi kita mau cari misalkan VT. Maka dari A ke V itu akan integral. Jadi kita punya rumus integral A dt. Berarti integral dari 36T plus 6 dt. Nah, di sini cara integral tadi adalah pangkatnya di sini kita turunkan dan kita tambahkan 1 ya. Di sini kan pangkatnya 1. Berarti 1 plus 1, kemudian T pangkat 1 plus 1 plus ini 6, ini kan sebenarnya T pangkat 0 ya. Jadi 6 per 0 plus 1 kalikan T 0 plus 1. Jadi akan kita peroleh di sini 36 dibagi 2 berarti 18 T pangkat 2 plus 6 pangkat T, ini plus 1 tadi ya. Nah, ini yang kita peroleh. Nah, tapi untuk kasus integral ya, biasanya itu ini kan mencari VT, artinya kecepatan pada saat T second. Biasanya dalam soal itu diketahui kecepatan awalnya, sehingga nanti kita bisa tambahkan di sini plus V0. V0-nya nilainya berapa? Atau dalam matematika biasanya plus C, konstanta, yang kita tidak tahu nilainya berapa ya. Atau mungkin di dalam soal diketahui, ada juga yang tidak diketahui. Nanti bisa berikan contoh yang lain yang
V0-nya tidak diketahui ya. Nah sekarang untuk yang VDT-nya coba kita turunkan ya. Jadi di sini kan VT-nya tadi sudah ketemu 18 T pangkat 2 plus 6T. Sekarang kita akan mencari ST-nya ya, atau fungsi jaraknya. Jadi dari V ke S, karena ke atas berarti kita integralkan ya. Jadi kita mau cari ST-nya, itu sama dengan integral VDT. Integral dari 18T pangkat 2 plus 6T. Caranya seperti yang tadi ya, berarti 18 per pangkatnya kita tambahin 1. Ini juga kita tambahin 1 ya. 1 plus 1. T dipangkatkan 1 plus 1, sehingga kita peroleh hasilnya 18 dibagi 3, berarti kita peroleh 6T pangkat 3 plus 6 dibagi 2, berarti 3T pangkat 2. Nah nanti juga sama, kalau misalkan kedudukan awalnya dia itu tidak pada 0, maka kita bisa tambahkan di sini ada konstantanya ya. Atau di sini kedudukan awalnya kita tambahkan dengan x0. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini diketahui fungsi st-nya adalah 2t pangkat 4 plus 4t plus 6. Yang diminta adalah menentukan yang pertama jarak yang ditempuh benda setelah 1 detik. Kemudian yang B kita diminta menentukan kecepatan setelah 2 detik. Dan yang C adalah percepatan benda setelah 3 detik. Nah, di sini kita ingat lagi yang sebelumnya tadi sudah Mistian jelaskan, kita punya besaran S, V, dan A. Kalau misalkan ke bawah, maka yang kita gunakan adalah turunan. Tapi kalau misalkan ke atas, yang kita pakai adalah integral. Yang pertama kita akan mencari jarak yang ditempuh setelah 1 detik ya. Karena kita sudah punya fungsi jaraknya, jadi kita tinggal mengganti saja di sini ya. Kita tinggal mengganti T-nya dengan 1. Jadi di sini kalau T-nya sama dengan 1 detik, maka ketika kita ganti T-nya dengan 1, kita bisa tuliskan seperti ini. S dalam kurung 1 gini ya, artinya T-nya itu nilainya kita ganti dengan 1 detik. Maka kita akan punya 2, T-nya tadi kita ganti dengan 1, berarti 1 dipangkatkan 4, plus 4 dikali T-nya adalah 1, plus 6 ya. Jadi di sini 2, plus 4, plus 6, maka kita peroleh S-nya adalah 12 meter. Jadi pada saat T-nya itu 1 detik, jarak yang ditempuhnya itu sudah 12 meter. Kalau nanti yang diketahui, yang ditanyakan T-nya adalah 5 detik, maka kita ganti T-nya dengan 5. Kalau kita punya S, kemudian cari V, maka yang kita gunakan adalah turunan. Jadi untuk mencari fungsi V terhadap T, kita pakainya adalah turunan dari ds per dt. Fungsi S tadi 2T pangkat 4 plus 4T plus 6, kita turunkan terhadap T-nya, maka akan kita peroleh 8T pangkat 3 plus 4. Karena yang diminta adalah T saat 2 detik, sehingga kita gantikan nilai T-nya itu dengan 2. Ini sama dengan 8, berarti T-nya kita ganti dengan 2 ya. 2 pangkat 3 plus 4. Ini sama dengan 8 kali 8 plus 4. 8 kali 8, 64 plus 4 berarti 68 meter per second. Yang C ya. Untuk yang C, kita diminta mencari percepatan setelah 3 detik. Jadi kita cari dulu fungsi percepatannya ya. Karena yang diketahui adalah V, kita cari A, maka yang kita pakai adalah turunan. Berarti turunan V terhadap T. Dari poin B tadi kita dapat persamaan untuk V-nya itu adalah 8T pangkat 3 plus 4 ya. Ini akan kita turunkan terhadap T. Ini sama dengan
24 T pangkat 2. Maka sekarang karena yang diminta adalah T untuk 3 detik, kita ganti nilai T-nya itu dengan 3 ya. Jadi A3 sama dengan 24 kali 3 dipangkatkan 2, sehingga 24 kali 9 sama dengan 216 meter per second kuadrat. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jadi diketahui di dalam soal ada fungsi VT 8T pangkat 3 plus 6T plus 2. Pada saat T-nya itu 2 detik, jarak yang ditempuh benda itu adalah 20 meter. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak yang ditempuh setelah 10 detik itu berapa. Karena yang di soal yang diketahui adalah V-nya dan kita diminta untuk mencari jarak atau S-nya, berarti V ke S ke atas ya, berarti yang kita pakai adalah integral. Jadi kita harus mencari dulu fungsi S terhadap T-nya dengan integral ya. Berarti nilai S-nya ini adalah integral dari V dt. Nah, kita integralkan, nilai V-nya adalah 8T pangkat 3 plus 6T plus 2 dt. Maka kalau kita gunakan rumus integral ya, berarti 8 per pangkatnya kita tambahin 1 ya, 3 plus 1, kemudian T3 plus 1 plus 6, pangkatnya di sini 1 ya, 1 plus 1, T pangkat 1 plus 1 plus 2 per 0 plus 1 T pangkat 0 plus 1, seperti ini ya. Nah, jangan lupa karena kita tidak tahu ya ini jarak awalnya berapa, nanti kita harus menambahkan dengan posisi awalnya di mana atau x0 nya di mana. Nah, jadi kalau kita hitung 8 plus 4 berarti kita punya 2T pangkat 4 plus 6 dibagi 2 berarti 3T pangkat 2 plus 2 dibagi 1 berarti 2T pangkat 1 atau 2T aja plus x0. Nah, karena kita belum tahu nilai x0 nya, kita harus cari terlebih dahulu nih nilai x0 nya. Di sini kita belum menemukan nilai x0. Nah, untuk menemukan nilai x0 kita bisa cari dari diketahui di soal tadi, ketika T-nya 2 detik itu akan diperoleh jaraknya itu adalah 20 meter. Kita masukkan dalam persamaan fungsi S tadi, S terhadap T. Jadi S sekarang T-nya kita ganti 2. Berarti kita punya 2 kali 2 pangkat 4 plus 3 kali 2 pangkat 2 plus 2 kali 2 plus x0. Nah, karena pada saat T 2 detiknya itu 20 meter, jadi di sini kita ganti 20. Berarti kita punya di sini 32 ditambah 12 ditambah 4 plus x0. Maka di sini sama dengan 20. 48 plus x0, maka nilai x0-nya adalah 20 min 48 sama dengan minus 28 meter. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai x0, sekarang kita bisa memasukkan untuk jarak yang dicari ketika T-nya adalah 10 detik. Jadi di sini ketika T-nya ini sama dengan 10 detik. Berarti untuk S10 nih kita ganti sekarang waktunya dengan 10 ya. Jadi 2 kalikan T yang ini yang ada di persamaan ST ini kita gantikan dengan 10 semua. Berarti 10 pangkat 4 plus 3 kali 10 pangkat 2 plus 2 kali 10 plus x0 nya tadi kan dapatnya minus 28 ya. Berarti yang paling belakang ini kita tulis minus 28. Nah, di sini sama dengan 2 kalikan 10.000 plus 3 kali 100 plus 20 min 28, maka nilainya adalah 20.000 per 300
plus 20 min 28, ini sama dengan 20.292 meter. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian. Sekarang waktunya kalian berlatih latihan soal. Di sini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan pada buku catatan kalian dengan jawaban yang lengkap ya, disertai caranya. Kemudian foto dan kirim jawaban ke GC kalian. Jangan sampai terlambat. Miss Tian ingin kalian memberikan yang terbaik untuk tugas hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.